Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok budaya organisasi. Nama anggota kelompoknya yaitu yang pertama Syabani Ramadan, yang kedua Sulistiani, yang ketiga Hestinila Kusumardiani, yang keempat Faki Agus Munib, yang kelima Andani Prawira. Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama, pengertian budaya organisasi. Pengertian menurut ahli yaitu Robbins dan Dodge 2008-256. Kultur organisasi mengacu pada sebuah makna bersama yang dianut oleh para anggota dengan organisasi lainnya. Yang kedua, sistem makna bersama adalah sekumpulan kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Oke, menurut Lutyens 2006-47, budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan sosial. Oke, menurut ahli Siagian 1995-126, budaya organisasi merupakan kesepakatan bersama atau komitmen bersama nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Oke, slide selanjutnya. Pengertian budaya organisasi menurut bahasa. Ya, ada dua. Yang pertama, nilai budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Yang kedua, budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama itu ada budaya organisasi yang tampak atau visible. Contohnya itu seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Kenapa disebut tampak? Karena kita dapat melihat cara berpakaian orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang kedua itu ada budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible. Contohnya seperti disiplin, tata krama saat berbicara dengan anggota lain, dan makna prestasi. Yang ketiga itu ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi yang tersembunyi. Contohnya itu seperti adanya suatu keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Berikutnya itu ada 3 konsep nilai. 3 konsep nilai ini yang pertama ada nilai, yaitu keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Yang kedua itu ada nilai yang mendukung. Nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi. Misalnya seperti keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. Yang terakhir itu ada nilai yang diperankan. Nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Misalnya seperti sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu fungsi utama budaya organisasi. Yang pertama adalah sebagai proses integrasi internal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Yang kedua, sebagai proses adaptasi eksternal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya, bagaimana kultur organisasi terbangun? Terdapat 3 bagian yaitu filsafat pendiri organisasi, kriteria seleksi, budaya organisasi, cerita, ritual, simbol, material bahasa. 4 fungsi budaya organisasi secara internal. Pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawan. Kedua, memudahkan komitmen kolektif. 3, mendukung stabilitas sistem, hubungan sosial antarpersonal. Keempat, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. 2 sifat budaya organisasi. Pertama,
Budaya organisasi yang adaptif yaitu budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Kedua, budaya organisasi yang tidak adaptif yaitu budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Di sini ada 9 yang terkait budaya yang ditanamkan dalam organisasi. Yang pertama, menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Yang kedua, mendesain ruangan kantor, lingkungan, dan bangunan. Yang ketiga, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Yang keempat, sistem penghargaan, status, simbol, dan kriteria promosi. Yang kelima, cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Yang keenam, pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Yang ketujuh, teladan sikap pemimpin. Yang kedelapan, sistem melalui dan prosedur organisasi. Yang kesembilan, melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Proses penciptaan kultur organisasi. Menurut Robbins dan Judger 2008, proses pencapaian kultur terjadi dalam 3 cara, yaitu yang pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Yang kedua, mereka melakukan indoktrinasi dan sosialisasi cara pikir dan perilaku mereka kepada karyawan. Yang ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian mengidentifikasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Oke, selanjutnya keterangan kultur asli berasal dari filosofi pendirinya sendiri. Filosofi itu juga berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan. Tindakan dan ucapan manajemen puncak dapat memantapkan norma-norma yang relevan dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi tersebut. Organisasi harus membantu karyawan baru untuk dapat beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini disebut dengan sosialisasi. Kultur ditransmisikan ke karyawan baru melalui penceritaan kisah dari karyawan ke karyawan, ritual, material, simbol-simbol, dan bahasa yang ada di dalam organisasi. Dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan dibagi menjadi 7 faktor objektif, yaitu inovasi dan pengambilan resiko, perhatian pada detail, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, keagresifan, dan kemantapan, yaitu dipersepsikan sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi, tinggi atau rendahnya kekuatan kultur dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan pada organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang kata atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.